Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa berlian Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wasaimin fi syahri Ramadan." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Mobil khusus kita berada di bulan suci Ramadan, di mana Al-Quran itu diturunkan pertama kalinya dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Sehingga Ramadan terkenal dengan sebutan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka golongan yang pertama kali akan dirindukan oleh surganya Allah, yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Hadirin pemirsa berlian Ramadan yang budiman, pertanyaan bagi kita semua, sudah sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran? Apakah kita dekat dengan Al-Quran itu masih kalah dengan dekatnya kita dengan handphone kita? Apakah kita dengan Al-Quran itu masih kalah dekatnya dengan hubungan keluarga kita? Ini menjadi ironi bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Padahal Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita dekat dengan Al-Quran, kalau kita menjadikan Al-Quran itu sebagai bestie kita, sebagai teman terbaik kita, maka Al-Quranlah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Sesuai dengan sabda Nabi, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran wahai umatku, karena sesungguhnya apa yang kalian baca, apa yang kalian lafalkan dari bacaan Al-Quran, itulah yang akan menjadi syafi'an, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membaca. Apakah kita tidak tergiur dengan pahala membaca Al-Quran? 1 huruf saja akan diganjar dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bayangkan 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Kita membaca surat Al-Fatihah, kurang lebih hurufnya ada 139 huruf. Tinggal dikali 10, berarti kurang lebih 1390 kebaikan. Apalagi kalau kita di bulan suci Ramadan ini mampu menghatamkan 1 Al-Quran 30 juz, yang mana kurang lebih hurufnya ada 1.027.000 huruf, dikali dengan 10 kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 10.270.000 kebaikan. Masya Allah. Itulah janji Allah, janji Rasulullah bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wahafidhil lisan, orang-orang yang mampu menjaga lisannya, orang-orang yang mampu menjaga lisannya untuk tidak menyakiti hati orang lain, untuk tidak menggosipkan orang lain. Maka ada istilah mulutmu harimau. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, bagaimana agar kita bisa menjaga mulut yang satu ini. Kecil tapi dampaknya sangat besar kalau kita tidak mampu mengendalikan mulut ini.
Kalau kita tidak mampu mengendalikan, mengerem apa-apa yang kita ucapkan daripada lisan kita ini. Lalu yang ketiga, pemirsa berlian Ramadan yang budiman. Golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang memberikan makan bagi orang-orang yang kelaparan. Di bulan suci Ramadan juga terkenal dengan bulan filantropi Islam. Bulan berbagi dengan sesama. Kita berlomba-lomba untuk berbagi, baik dalam sedekahnya, infaknya, zakatnya, ataupun yang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan secara langsung. Beliau adalah orang yang paling dermawan, dan Rasulullah sangat dermawan ketika beliau berada di bulan suci Ramadan. Yang keempat, yang terakhir, pemirsa berlian Ramadan yang dirahmati Allah, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang mampu secara totalitas menjalankan ibadah puasanya. Orang-orang yang mampu mengisi bulan puasa dengan berbagai aktivitas ibadah. Mereka tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Mereka tidak menyia-nyiakan setiap detik, setiap menit, setiap jam yang ada dalam bulan suci Ramadan. Tidak dilewatkan dengan aktivitas lainnya selain beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu pintu khusus yang nantinya akan dilewati oleh orang-orang yang shaimat, orang-orang yang puasa, yaitu disebut dengan babur rayyan, pintu surga yang khusus Allah berikan bagi orang-orang yang benar-benar puasanya imanan wahtisaban, atas dasar iman dan atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa berlian Ramadan yang budiman, akhirnya kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita termasuk dari 4 golongan ini? Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang mampu menjaga lisan, orang yang memberikan makan bagi orang yang kelaparan, dan yang terakhir, berpuasa secara benar-benar di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa termasuk di antara 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.